Dari mana Yusuf Manubulu dikatakan bisa menistakan agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini masih beberapa hari ini ya, masih hangat-hangatnya berita penangkapan pendeta Yusuf Manubulu, di mana diduga keras menyebarkan berita kebohongan ya. Pendeta Yusuf Manubulu ini menampilkan murtadin ya, orang-orang murtadin di channelnya, membuat keterangan-keterangan palsu yang tidak benar ya. Di mana murtadin ini membuat keterangan palsu, akhirnya sekarang ditangkap polisi dan sudah resmi ya. Sebenarnya bukan hanya pendeta Yusuf Manubulu saja yang menistakan agama ya, dalam hal ini penistaan agama Islam ya, tapi masih banyak ya, baik yang berkeluyuran di luar negeri maupun di Indonesia. Ini banyak ya, di Indonesia, di luar negeri juga banyak ya. Berikut orang-orang yang menistakan agama. Di sini saya akan menampilkan semuanya ya, dan kita akan meminta kepada aparat kepolisian agar segera menindaklanjuti ataupun menindak sesuai hukum yang berlaku yang ada di Indonesia ini. Banyak ya. Ya, baik, saya akan ketampilkan videonya. Ini yang tertangkap kamera ya, yang sering nongol di kamera di konten-konten YouTube-nya. Itu saya akan tampilkan semuanya. Baik, satu persatu kita akan bahas videonya. Baik, video pertama mari kita sama-sama dengar. Dari mana Yusuf Manubulu dikatakan bisa menistakan agama? Itu kan dari kesaksian orang, lalu ditayangkan, lalu disampaikan. Harus ada surat panggilan pertama, diperingatkan dulu, baru boleh ditangkap Pak polisi. Ini polisi melakukan tindakan kriminal. Polisi kriminal macam begini, yang tidak mengindahkan undang-undang, tidak mengindahkan aturan polisi. Sedangkan di Indonesia, hukum dikendalikan oleh ulama, hukum dikendalikan oleh mayoritas, hukum dikendalikan oleh orang yang punya duit, hukum dikendalikan oleh pejabat, hukum dikendalikan oleh orang kuat, oleh kekuasaan. Miris sekali kita menghadapi Indonesia ini. Kita kembali ke Yusuf Manubulu. Polisi tidak punya alasan, polisi tidak punya pasal untuk menangkap Yusuf Manubulu. Karena semuanya itu, kalau saya lihat isi channel Yusuf Manubulu, karena Yusuf Manubulu juga teman saya, nggak ada yang menghina Islam. Ya, yang pertama Saifuddin Ibrahim. Kita sudah kenal ya, Saifuddin Ibrahim. Saifuddin atau yang kita kenal Abraham bin Moses. Saifuddin Ibrahim. Dia ini mulutnya itu nyinyir, ya, nyinyir sekali. Bukan hanya nyinyir untuk dalam hal menista agama Islam, tapi juga menyerang institusi kepolisian Republik Indonesia ataupun Polri ya. Saya sih berharap polisi segera menangkap orang ini karena diketahui dia ini sudah beberapa bulan terakhir ini berada di Amerika ya. Sayangnya pendeta Saifuddin Ibrahim ini tidak bisa ditangkap di Amerika. Kenapa? Karena di sana tidak ada pasal penistaan agama. Jadi dia di sana itu bukanlah buron ya. Bukan hanya menista agama sebenarnya, tapi juga menyerang kepolisian, institusi Polri, tapi
bukan hanya menyerang agama Islam, bukan hanya menyerang institusi Polri, tapi juga membela pendeta Yusuf Manubulu. Jadi Saifuddin Ibrahim membela pendeta pendeta Yusuf Manubulu. Saifuddin membela Yusuf Manubulu. Manubulu ini ya, di mana sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditangkap sebagai penista agama karena menyebarkan berita hoax ya. Ya, itulah Yusuf Manubulu. Jadi kata Saifuddin bahwa Yusuf Manubulu ini tidak bersalah. Padahal sudah terbukti dan sudah ditangkap oleh polisi. Kalau menurut Anda bagaimana tentang Yusuf Manubulu ini? Bersalah atau tidak? Yang jelas secara kepolisian sudah ditangkap ya. Nah, mari kita lihat prosesnya ke depan ya. Kalau menurut saya ya bersalah. Saya akan bahas dalam kasus Manubulu ini, tapi sebelumnya itu saya akan menampilkan beberapa video pendeta-pendeta yang sering menista agama Islam. Ya, makanya saya akan tampilkan video-video pendeta ini yang masih berkeluyuran. Makanya sebarluaskan video ini agar kepolisian tahu siapa saja sih mereka-mereka ini. Sama kayak Saifuddin Ibrahim ke Amerika, kalau ke Amerika, kalau dia datang ke sini, ini akan kita laporkan kembali. Kenapa dia ke Amerika? Karena dia itu menista agama dan sudah ditetapkan sebagai tersangka namun keburu kabur ke Amerika. Baik, video kedua, mari kita dengar sama-sama. Tahun 1999, tidak berhasil saya islamin pendeta. Apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Yang saya bakar gereja GPDI lagi. Dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama saya bakar gereja GPDI Pak Edi Tekano, gembalanya. Itu dulu bangunan gereja beliau nggak seperti ini. Bangunannya dari bambu, dari jembatan kayu, itu saya bakar. Saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena saya ingin mengislamkan beliau, nggak bisa. Ada beberapa gereja yang saya bakar. Gereja GPIB Kampung Lio Depok, gereja yang ada di Bojonggede. Bojonggede pun GPDI, saudara. Jadi 2 gereja GPDI saya bakar dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI, saudara. Dahsyat doa orang GPDI, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan saya nggak ada niat tujuan saya jadi pendeta. Kenapa? Karena bagi saya pendeta itu masuk neraka, orang Kristen itu masuk neraka. Yang kedua, ini ya, pendeta Yosua Yasin. Ini yang kedua. Pendeta ini mengaku orang yang murtadin. Dalam pengakuannya, dia pernah bakar 3 gereja pada tahun 1999. Secara tersirat sebenarnya ya, dia mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang kejam, agama yang keras, teroris, suka bakar gereja. Inilah ajaran hoax. Ini sebenarnya ajaran hoax yang dia selalu sebarkan di media sosial. Ya, saya sih berharap semoga polisi bisa menangkap pendeta ini karena selalu menyebarkan hoax-hoax yang tidak benar tentang ajaran Islam. Ya, mari kita buktikan apakah pernah tahun 1999 terjadi pembakaran gereja. Silahkan buktikan kalau misalkan itu terjadi, apakah benar dia yang membakar ya. Jadi sebenarnya orang ini teroris ya, ini kata Saifuddin Ibrahim ya, teroris yang sebenarnya karena menyebarkan hoax. Secara tidak langsung ya, sebenarnya secara tidak langsung pendeta Yosua ini bukan meninggikan Kristen, malah menjelekkan orang-orang Kristen. Karena kenapa? Karena hoax-hoax yang dia sebarkan. Ya, termasuk Saifuddin Ibrahim juga, dia hobinya menyebarkan hoax. Betul nggak? Karena kenapa? Saya sih percaya bahwa kawan saudara-saudara saya, teman sebangsa setanah air, sama manusia, orang Kristen itu banyak yang baik. Banyak, Masya Allah, banyak sekali orang baik dan tidak hobi menyebarkan hoax. Jadi kalau ada orang Kristen yang hobinya menyebarkan hoax, seperti pendeta-pendeta yang 2 tadi ini, Yosua Yasin, pendeta Saifuddin Ibrahim, itu menjelekkan agama Kristen sebenarnya, karena yakin saya bahwa semua agama itu menyebarkan kebaikan. Agama Islam, agama Kristen sama. Baik, yang ketiga, mari kita simak lagi. Ini juga seorang pendeta, orang yang selalu menista agama. Mari kita simak sama-sama. Tidak usah sok-sokan membahas Alkitab. Anda tidak akan dianggap orang yang beragama kalau Anda tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Bayangkan, tidak dianggap orang yang beragama kalau Anda tidak menegakkan Zabur, Taurat, dan Injil. Tidak dianggap orang yang beragama. Jadi supaya Anda dianggap orang yang beragama, tegakkan Taurat dan Injil. Ada apa?
Siapa yang mengatakan, Bang Bendi? Kitab mereka sendiri, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berkata, "Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum." Artinya, katakanlah Muhammad, ini kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 68. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Harus tegakkan ajaran Taurat dan Injil, baru Anda dianggap orang yang beragama. Tetapi kita melihat di media sosial, Anda selalu menghina, mencemooh, mentafsirkan firman Tuhan dengan seenak udelnya. Kenapa surah Al-Maidah ayat 68 mengatakan seperti itu? Coba Anda bayangkan, coba Anda pikirkan, dan coba Anda renungkan. Ini yang berbicara Allah, bukan manusia yang ngomong, tetapi Tuhan Anda sendiri yang berkata kepada Anda, kalau Anda tidak dianggap orang yang beragama hingga Anda menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Betapa pentingnya ajaran Taurat dan Injil. Artinya betapa luar biasanya Alkitab ini. Ajarannya itu betapa luar biasa. Yang ketiga adalah Effendi Usman. Effendi Usman. Dia ini adalah selalu menafsirkan Al-Quran seenaknya, selalu menafsirkan Al-Quran secara bebas, ya, seenaknya dia, sembarang. Contohnya seperti yang ada di keterangan di video tadi yang barusan kita dengar sama-sama, ya, di mana dimaksudkan di situ menurut dia, ya, kita harus beriman kepada Taurat dan Injil, dan dia tunjuk ke kitab Kristen. Nah, ini adalah penafsiran yang sesuai kehendak dia, penafsiran bebas secara dia, ya. Injil dan Taurat bukanlah kitab Kristen, gak ada hubungannya. Injil dan Taurat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingat bahwa Injil yang sekarang itu dan Taurat yang sekarang apakah masih sama, ya? Dan sekali lagi, ya, kitab Kristen itu gak ada hubungannya dengan Injil dan Taurat. Dia ini, Effendi Usman, selalu menistakan agama. Dia selalu mengutip Al-Quran dengan tafsirannya yang bebas. Seenak udelnya dia menafsirkan Al-Quran. Padahal kita harus paham ilmu nahu, ilmu saraf, balaghah, dan sebagainya, baru bisa menafsirkan Al-Quran. Ulama, Anda itu pendeta, kenapa menafsirkan Al-Quran? Semua ini, orang-orang ini, Effendi Usman, Yosua Yasin, kemudian Saifuddin Ibrahim, mengutip Al-Quran, semua tujuannya adalah misionaris, agar kita murtad, teman-teman, murtad. Jadi inilah tiga orang yang yang kita tampilkan. Semoga polisi segera menangkap mereka ini. Pertama tadi Effendi Usman, dia ada di Aceh. Kemudian 2 Yosua Yasin, dia orang Depok. Kemudian 3 Saifuddin Ibrahim, yang sudah jadi tersangka, sekarang ada di Amerika, nggak berani pulang ke Indonesia. Baik teman-teman, silahkan share sebanyak-banyaknya video ini agar kepolisian bisa memonitor siapa saja sih mereka ini yang selalu menistakan agama. Baik, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.